Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Siswa-siswi yang berbahagia, semoga tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat belajar. Pada kali ini kita akan membahas salah satu topik pada transformasi geometri, yaitu translasi. Kompetensi dasar pada materi translasi ini adalah menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Setelah mempelajari topik translasi, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi, dan menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa-siswi sekalian. Untuk materi transformasi geometri, khususnya di sini topik translasi, tentunya sudah pernah dipelajari pada jenjang sebelumnya, baik pada SMP maupun MTS. Alangkah lebih baiknya kita ulas kembali terkait dengan topik translasi ini. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu. Jarak dan arah tertentu tersebut dapat diwakili oleh ruas garis berarah atau vektor atau suatu pasangan bilangan. Jika titik B ditranslasi sampai titik B aksen, maka dapat dinotasikan sebagai berikut. Ini vektor B aksen atau ruas garis B aksen. Contoh translasi dinyatakan dalam gambar berikut. Misalkan di sini segitiga ABC ditranslasi sehingga bayangnya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Translasinya di sini adalah vektor A aksen atau vektor B aksen atau vektor C aksen. Vektor-vektor ini mempunyai jarak dan arah tertentu yang sama, sehingga bisa diwakili suatu vektor tertentu. Di sini bisa kita lihat hasil bayangan segitiga ABC, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen, merupakan segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC, sehingga translasi tidak mengubah ukuran maupun bentuk objek semula. Sekarang kita perhatikan papan permainan catur berikut. Tentu siswa-siswi sekalian ada yang pernah melihat permainan catur ataupun papan caturnya, atau mungkin bahkan ada yang pernah bermain atau suka bermain catur. Pada permainan catur, bagaimana cara menjalankan bidak-bidak ke posisi yang berbeda? Tentu untuk jenis bidak yang berbeda mempunyai karakteristik yang berbeda atau cara menjalankannya yang berbeda. Pion misalkan menjalankannya per langkah, per kotak itu ya. Kemudian kuda tentu mempunyai ciri sendiri juga untuk menjalankannya. Luncur, setir dan sebagainya. Ketika memindahkan bidak catur, apakah dapat mengubah bentuknya? Ya, secara umum tidak dapat mengubah bentuknya. Pion tetap menjadi pion. Kuda juga tetap dalam bentuk kuda ketika dipindahkan. Ketika memindahkan bidak catur, apakah dapat mengubah ukurannya? Untuk ukuran juga tidak berubah. Pion ukuran tetap segitu, kuda, bom dan yang lain juga tetap segitu ketika dipindahkan. Sekarang mari kita diskusikan masalah berikut. Misalkan papan catur dinyatakan dalam koordinat kartesius. Pada permainan catur, misalkan sebuah bidak berada pada posisi 7,2. Ini papan caturnya kita nyatakan dalam koordinat kartesius. Agar bidak kuning dalam posisi 7,2 dapat menyingkirkan atau menempati posisi bidak merah,
dengan koordinat 3,5, maka tentukan pergeserannya. Di sini bidak kuning pada posisi atau koordinat 7,2 akan menempati posisi bidak merah dengan koordinat 3,5. Bagaimana pergeserannya? Kita coba ilustrasikan dalam kondisi sebagai berikut. Ya, kita ilustrasikan sebagai berikut. Permainan catur, misalkan bagaimana menentukan pergeseran bidak kuning ke bidak merah. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk menentukan pergeseran bidak merah tersebut sehingga menempati posisi bidak kuning tersebut untuk menempati posisi bidak merah. Yang pertama, kita tentukan posisi awal dari bidak kuning. Tadi sesuai masalah yang ada, bidak kuning berada pada posisi 7,2. Tentunya bisa diposisikan dalam posisi yang berbeda ya, tentukan. Kita kembali ke masalah tadi, bidak kuning berada pada posisi 7,2. Kalau di sini berarti bidak kuning berada pada posisi 8,3. Kalau di sini 3,3. Sini 5,3 dan seterusnya ya. Kita kembalikan. Dan di sini posisi akhirnya nanti yang akan dituju adalah 3,5. Meskipun juga dalam posisi yang terserah juga ya, tapi kita sesuaikan di sini 3,5 atau 35. Kita nyatakan dalam bentuk matriks agar mempermudah operasinya nanti. Langkah kedua, kita tentukan pergeseran searah sumbu X. Tentunya pergeseran searah sumbu X di sini bergerak secara mendatar. Secara mendatar ke kiri atau ke kanan gitu ya. Dari posisi bidak kuning di sini untuk menempati posisi bidak merah, tentu kita harus geser ke arah kiri. Kalau ke kanan tidak akan menempati posisi merah ya. Kita geser ke arah kiri. Di sini kita bergeser berapa tempat itu ya, berapa posisi, berapa kotak. Kita bisa tentukan 1, 2, 3, 4. Jadi bergeser ke kiri 4 langkah. Karena bergeser ke kiri, maka nanti tandanya negatif. Kalau bergeser ke kanan, tandanya positif. Nah, ini pergeserannya. Min 4, 0. Kalau kita nyatakan dalam matriks seperti ini ya, min 4, 0. 0 karena Y-nya tidak bergeser ya koordinatnya, datar. Y-nya sama-sama dalam posisi 2. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan pergeseran searah sumbu Y. Nah, kalau searah sumbu Y tegak ya, jadi bergesernya ke atas atau ke bawah dengan ketentuan yang mirip dengan yang pergeseran searah sumbu X. Kalau sumbu Y nanti bergeser searah sumbu Y ke atas, berarti nilainya positif. Kalau ke bawah berarti negatif. Untuk menempati posisi merah, bidak kuning ini kita geser ke atas sebanyak berapa langkah? 1, 2, 3 ya, sebanyak 3 langkah. Positif atau negatif? Ya, karena ke atas maka tandanya positif. Ini kalau dinyatakan dalam bentuk matriks 0, 3. Sehingga dari kedua pergeseran ini, kalau kita jumlahkan, pergeseran keseluruhannya adalah min 4, 3. Artinya posisi bidak kuning tadi di sini menempati posisi bidak merah di situ, di sini ya, 3,5. Maka pergeseran keseluruhan adalah min 4, 3. Artinya bergeser ke kiri sebanyak 4 langkah dan bergeser ke atas sebanyak 3 langkah. Kemudian posisi akhirnya adalah 35 ya. Bisa kita peroleh posisi 35 ini dengan cara mengaitkan atau menghubungkan posisi awal 72 dengan
pergeseran keseluruhannya. Kita lihat prosesnya. Ya, jadi 35 itu sama dengan ya, posisi akhirnya tadi bidak merah adalah 35. Itu yang dituju oleh bidak kuning ya. Posisi akhir ini bisa kita peroleh dengan menghubungkan ya posisi awal 72 dengan pergeseran keseluruhan. Rincian prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi 35 bisa diperoleh dari 72 posisi awal ini ditambah dengan pergeseran keseluruhannya min 43, sehingga diperoleh posisi akhir adalah 35. Jadi bagaimana menentukan pergeseran bidak catur ini, atau secara umum bagaimana menentukan hasil translasi? Ya, kita tentukan dengan cara menjumlahkan posisi awal objeknya dengan translasinya atau pergeserannya, sehingga nanti diperoleh posisi akhir. Ya, itu kita sudah menjawab permasalahan tadi ya, bagaimana menentukan pergeserannya. Kesimpulan yang dapat kita peroleh dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan translasi. Apa yang dimaksud dengan translasi? Jadi tadi sudah kita ulas translasi apa? Translasi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan jarak dan arah tertentu, gitu ya. Kemudian bagaimana sifat bayangan hasil translasi? Sifat bayangan hasil translasi adalah mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dengan bendanya. Jadi translasi tidak mengubah bentuk dan ukuran suatu objek. Itu ya kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada topik yang lain pada transformasi geometri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.